Berkeinginan kembali ke puncak klasemen, Persebaya lakukan hal ini. Persebaya Surabaya berambisi kembali ke puncak klasemen Liga 1 musim 2024-2025. Jelang putaran kedua Liga 1 musim 2024-2025, klub berjuluk Bajul Ijo itu pun fokus berbenah. Saat ini, Bajul Ijo dikudeta Persib Bandung dari singgasana Liga pada pekan terakhir putaran pertama. Kini mereka berada di posisi kedua dengan 37 poin, hanya selisih 1 angka dari Maung Bandung. Pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan, timnya sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa di putaran pertama lalu. Menurutnya, Bajul Ijo fokus untuk terus berkembang dan meraih hasil terbaik di putaran kedua. Kami sudah melakukan evaluasi dengan tim pelatih. Anda bisa melihat sendiri bagaimana evaluasi kepada masing-masing individu pemain, ucap Paul dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, Sabtu, 4 Desember 2025. Mantan pelatih Bayangkara FC itu mengatakan, berbagai program telah dirancang untuk meningkatkan performa pemain. Contohnya melalui analisis mendalam menggunakan video individu karena pendekatan ini efektif untuk membantu pemain memahami situasi yang perlu diperbaiki. Kami sudah mengerjakan program untuk masing-masing pemain. Banyak sesi video untuk mereka. Itu akan dikirimkan ke pemain untuk menunjukkan situasi-situasi bagaimana kami bisa lebih baik, dan saya menunjukkannya di lapangan, kata Paul Munster mengakhiri. Pemain asing baru sudah tiba di Surabaya, kemarin Persebaya Surabaya segera umumkan hari ini. Spekulasi mengenai pemain baru Persebaya Surabaya semakin ramai setelah unggahan kode misterius di akun Instagram resmi klub. Mereka mengisyaratkan akan memperkenalkan pemain baru pada Minggu, 5 Januari 2025, dengan nomor punggung 5. Kode tersebut semakin menguatkan dugaan Christian Rontini, bek Madura United, akan bergabung dengan skuad Green Force pada paruh musim ini. Dalam unggahan tersebut, terlihat jersey ketiga Persebaya Surabaya berwarna merah. Unggahan ini memantik reaksi antusias dari bonek dan bonita yang langsung menghubungkannya dengan kedatangan Rontini. Terlebih, laporan menyebutkan Christian Rontini telah tiba di Surabaya hari ini di kawasan Mulyosari berdasarkan unggahan Instagram story pribadinya, Sabtu, 4 Januari 2025. Nomor punggung 5 yang disebut dalam kode memang identik dengan mantan bek Persebaya Surabaya, Rizky Ridho. Namun, kini nomor tersebut tampaknya akan menjadi milik pemain baru, dengan Rontini sebagai kandidat utama. Kehadirannya di lini belakang Persebaya Surabaya akan memberikan tambahan opsi yang sangat dibutuhkan oleh Paul Munster. Apalagi, Persebaya Surabaya memiliki ambisi besar untuk mempertahankan performa apik mereka di Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya siap tempur lawan PSS Sleman pada putaran kedua BRI Liga 1 musim 2024-2025. Persebaya Surabaya kembali siap melakoni pertandingan pada lanjutan BRI Liga 1 musim 2024-2025 di putaran kedua menghadapi PSS Sleman. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster sudah meliburkan tim asuhannya dari aktivitas bola, setelah pertandingan melawan Bali United, Sabtu, 28 Desember 2024, di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Laga selanjutnya pada pekan ke-18 akan digelar, Sabtu, 11 Januari 2025, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Ada sejumlah evaluasi dan perbaikan yang harus dijalani skuad Green Force ini, sehingga mereka bisa lebih baik di putaran kedua. Saya evaluasi dengan pelatih dan pemain, apa yang sudah kita capai, dan yang akan diperbaiki. Salah satu yang diperbaiki adalah sisi individual. Saya akan lebih banyak memberi video dan masukan kepada individu pemain, ungkap pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster, Sabtu, 4 Januari 2025. Sementara itu, terkait persoalan tambahan pemain, Paul Munster menyatakan hal tersebut sudah diurus oleh manajemen. Tambahan pemain baru Persebaya ini akan datang dalam waktu dekat. Lini depan kurang produktif, Persebaya Surabaya siapkan langkah strategis. Persebaya Surabaya tampaknya membutuhkan tambahan pemain sebelum mengarungi putaran kedua Liga 1. Persebaya sedang dalam misi menjuarai Liga 1 dengan penuh perjuangan, sebab bersaing dengan juara musim lalu. Klub asuhan Paul Munster saat ini baru mencetak 22 gol dari 17 pertandingan Liga 1. Berbeda dengan jumlah bola masuk ke gawang Persebaya yang baru terbobol 13 gol atau paling sedikit di Liga 1. Persebaya sejatinya diisi beberapa pemain timnas senior mulai dari Hernando Ari, Malik Rizaldi, dan Mohamed Rashid, ada pula Tony Firmansyah yang menjadi andalan di timnas U20. Green Force masuk kandidat kuat akan meraih juara Liga 1 Indonesia musim ini.
Meskipun hanya diperkuat 6 pemain asing saja di putaran 1, buktinya Persebaya sangat solid dengan kombinasi pemain asing dan lokal. Flavio Silva dinilai harus memiliki pesaing asing tajam agar menjaga asa merebut tahta juara yang musim lalu berada di tangan Maung Bandung. Persebaya Surabaya di putaran kedua ini wajib mendatangkan striker asing baru lagi, agar lini depan Persebaya ada persaingan di lini depan. Tak pedulikan hujatan netizen, Bruno Moreira fokus berikan yang terbaik untuk Persebaya. Sementara itu, Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira menunjukkan mentalitasnya yang kuat. Ia memilih untuk tetap fokus menghadapi putaran kedua meski sempat mendapat kritik dari beberapa pihak. Bruno mengunggah pesan optimistis di akun Instagram pribadinya jelang laga melawan PSS Sleman. Memulai tahun 2025 menyegarkan pikiran di tempat yang indah ini dan bersiap untuk tahun ini, ayo kita lakukan, tulisnya. Kapten asal Brasil ini tak hanya memberikan motivasi, tapi juga kontribusi besar di lapangan. Bruno tampil dalam 16 pertandingan dengan total 1.431 menit bermain. Ia selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan yang dilakoninya. Dari segi kontribusi langsung, Bruno mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Bruno juga dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan tajam. Hal ini terlihat dari 15 umpan kunci yang berhasil ia lepaskan selama paruh musim. Dari segi penyerangan, Bruno mencatatkan 25 tembakan dengan 10 diantaranya tepat sasaran. Akurasi tembakannya mencapai 40%, angka yang cukup baik untuk seorang gelandang. Kritik yang menghampiri tak membuat Bruno goyah. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai motivasi untuk tampil lebih baik.